Kali ini kita akan membahas tentang praktikum bab ke-7 D7 tentang subquery pada banyak kolom. Pertama, saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Devita Azza dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara, Sarjana Komputer. Tujuan pembelajaran pada bab ini ada 3 hal. Yang pertama, membuat subquery dengan banyak kolom, memahami nilai nol dalam suatu subquery, menulis subquery dalam close front. Pertama, kita akan membahas tentang subquery dengan banyak kolom. Sintaks penulisan dari multiple kolom subquery seperti berikut. Jadi select kolom, from tabel, where dalam kurung kolom, kolom, in dalam kurung ini adalah subquery-nya, select kolom, from tabel, where condition. Contohnya pada percobaan pertama, tampilkan nomor order, nomor produk, dan kuantitas dari suatu item di mana nomor produk dan kuantitasnya sama dengan nomor produk dan kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605. Jadi sintaknya select orbit dari nomor order, product dari nomor produk, QTY dari kuantitas, from item dari tabel item, where dimana dalam kurung product, QTY, jadi dimana nomor produk dan kuantitasnya sama dengan kita menggunakan fungsi in. Jadi ini kita buat subquery-nya, select product, QTY, from item, where orbit sama dengan 605. Jadi dari item yang memiliki nomor order 605, and orbit tidak sama dengan 605 agar nomor orbit 605 tidak dicetak kembali. Jadi akan tampilan seperti ini. Jadi dari hasil query, misal order 617 memiliki kuantiti 500 dengan produk 10870 sama dengan yang dimiliki oleh nomor order 605, yaitu kuantiti 500 dengan nomor produk 10870. Contoh kedua pada percobaan kedua, tampilkan nomor order, nomor produk, dan kuantitas dari suatu item di mana nomor produk dan kuantitasnya sama dengan nomor produk dan kuantitas dari item yang memiliki nomor order 605. Sekarang kita menggunakan non-pairwise comparison. Jadi dipisahkan antara nomor produk dan kuantitasnya. Jadi select orbit, product, QTY dari nomor order, nomor produk, dan kuantitas from item dari tabel item, where dimana product in, jadi produknya itu sama dengan subquery-nya select product from item, where orbit sama dengan 605, and QTY dalam hal ini adalah kuantitas, in sama dengan dalam kurung select QTY from item, where orbit sama dengan 605, and orbit tidak sama dengan 605. Jadi tampilannya akan seperti ini. Jadi dari hasil query, misal order 621 memiliki produk 10861 yang sesuai dengan produk dari item dengan nomor order 605, dan quantity dari produk 10861 yaitu 10 sesuai dengan quantity dari item yang lain dari order 605, yaitu item yang memiliki produk 102130. Berikutnya, nilai nol dalam subquery. Jika suatu subquery menghasilkan nilai nol, maka tidak ada baris yang sesuai, sehingga akan ditampilkan no row selected. Jadi contohnya seperti berikut. Select a.iname from impa, where a.mno not in dalam kurung select m.mgl from impm. Jadi di sini maksudnya adalah
menampilkan name dari employee di mana MGR, di mana yang pegawai yang bukan termasuk manajer. Jadi tidak ada yang seperti itu, jadi kita hasilnya akan no row selected. Berikutnya penggunaan subquery dalam closa form. Subquery dapat digunakan dalam closa form, tujuannya untuk membentuk hasil tabel sementara yang berisi data yang sudah diatur sesuai keperluan. Pada percobaan ketiga, tampilkan nama pegawai, gaji, nomor departemen, dan rata-rata gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari rata-rata gaji pada departemen tempatnya bekerja. Jadi kita akan coba select pertama menampilkan nama pegawai ini, terus gaji, sal, nomor departemen adalah Depno, dan rata-rata itu kita menggunakan average dari sal. Di sini kita menggunakan inisialisasi ya, alias, jadi suffix from IMP. Kita anggap aja ini ada di A, jadi ini adalah a.inName, a.sal, dan a.depno. Lalu koma select depno, koma avg sal, kita inisialisasikan jadi sal suffix sal avg from imp group by depno, itu kita inisialisasikan menjadi B. Jadi ini adalah B sal avg, where dimana a.depno sama dengan b.depno, and a.sal lebih besar dari b.sal avg. Jadi hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke latihan soal. Latihan soal pada bab ini terdapat 4 nomor latihan soal. Langsung saja kita ke nomor pertama. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sesuai dengan yang dimiliki oleh pegawai yang mempunyai komisi. Berarti select inName, depno, nomor departemen, gaji sal from IMP dari tabel pegawai, where dimana kondisinya adalah yang memiliki nomor departemen dan gaji. Berarti where depno, sal yang sesuai, berarti yang termasuk menggunakan in. Lalu kita membuat subquery-nya select sesuai yang dimiliki oleh pegawai mempunyai komisi. Berarti select depno, sal from IMP dimana komisi dimiliki oleh pegawai mempunyai komisi, berarti com is not null.
ya seperti ini. Lalu kita bisa menggunakan order by ya seperti ini, menggunakan order by untuk mengurutkan agar sesuai dengan yang di soal. Lanjut kita ke nomor 2. Tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sesuai dengan pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Berarti select nama pegawai ini, nama departemen Dekno, nama departemen di name, gaji sal form IMP where dimana gaji dan komisi, berarti sal koma kom, karena komisi itu ada yang bersifat nol, berarti kita agar diisi biar agar mempunyai nilai, kita menggunakan fungsi NVL kom, 0. Komisi yang tidak ada komisinya kita ganti dengan nilai 0, dengan nilai 0 seperti ini. Lalu yang sesuai berarti kita menggunakan fungsi in, lalu kita buat subquery-nya select sal, NVL, 0 from IMP from IMP where location sama dengan Dallas. Ini. Lalu kita coba lihat terlebih dahulu in-name dan body, karena ini terdapat di dua tabel, in-name dan sal terdapat di tabel pegawai, dan di name dan location terdapat di tabel departemen, maka kita menggunakan relasi dua tabel. Jadi ini adalah imp.in-name, terus ini adalah dep.in-name, imp.sal, lalu kita ini menggunakan dep, where dimana dep.location. Karena ini relasi dua tabel, kita menggunakan imp.depno sama dengan dep.depno. Sekarang nomor 2, tampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sesuai dengan pegawai yang bekerja di Kota Dallas. Jadi select nama pegawai in-name, nama departemen itu di name, lalu gaji itu sal from IMP where dimana gaji sal karena komisi karena komisi di sini ada yang
Ada pegawai yang memiliki komisi dan ada pegawai yang tidak memiliki komisi. Nah, pegawai yang tidak memiliki komisi, kita akan ganti nilai 0 menjadi nilai 0. Berarti kita menggunakan fungsi NVL. Yang sesuai berarti kita menggunakan fungsi in. Lalu kita membuat subquery-nya, select sal, NVL from, 0 from IMP where, dimana location-nya sama dengan balas, and lalu ini terdapat hubungan relasi dua tabel karena iname dan style berada di tabel IMP, sedangkan di name dan log ada di tabel departemen. Jadi kita tambah ini imp.inname dep.dname imp.sal where imp, dep, lalu ini from imp, dep where, dimana dep.location sama dengan ini. Maka karena ini relasi dua tabel, maka kita gunakan sintak untuk merelasikannya. imp.depno sama dengan dep.depno. Ini untuk merelasikan yang di dalam subquery, sedangkan yang di luar subquery kita menggunakan sintak relasi lagi, and imp.depno sama dengan dep.depno. Setelah seperti ini ada perbedaan, maka dari itu kita urutkan order by sal. Nah, seperti ini sesuai dengan soal. Kemudian lanjut kita ke nomor 3. Buat query untuk menambahkan nama pegawai, tanggal mulai bekerja, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan yang dimiliki Scott. Berarti select iname, hire date, tanggal mulai bekerja, from IMP where, dimana ini ada gaji ya, sal from IMP where, dimana dalam kurung sal, komisi. Jadi sama seperti kalau tadi menggunakan fungsi NVL. Sesuai berarti kita menggunakan fungsi in, lalu kita kalau kita membuat subquery-nya, select sal, NVL from, 0 from IMP where, dimana iname-nya sama dengan Scott. Lalu n, dimana iname-nya tidak sama dengan Scott.
kita harus menggunakan n in name tidak sama dengan Scott. Untuk Scott itu tidak ditulis kembali. Jadi salah. Ini name ya, seperti ini. Jadi ini untuk Scott itu tidak ditulis kembali. Jika kita menghapus ini, maka Scott akan ditulis. Nah, seperti itu. Jadi kita harus menggunakan n. In name tidak sama dengan Scott. Lanjut kita ke nomor 4. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, pekerjaan dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji lebih besar dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Urutkan berdasarkan gaji dari tinggi ke rendah. Berarti select in name, job, sal, from imp, where, dimana gaji berarti sal lebih besar. Lalu kita membuat subquery-nya dari semua gaji, dari gaji semua pegawai yang pekerjaannya clerk. Berarti select sal from imp where jobnya sama dengan clerk, and job bukan clerk agar tidak ditulis kembali clerknya. Lalu urutkan dari gaji tinggi ke rendah. Berarti order by sal secara descending. Ini kita menggunakan all untuk mendapatkan nilai maksimum. Nah, seperti ini. Sama seperti di contoh. Oke, sekarang kita sudah selesai praktikum D ke-7, praktikum bab ke-7 tentang subquery pada banyak kolom. Jadi semoga presentasi dan penjelasan saya bisa bermanfaat bagi kita semua, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.